Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilahil bi'idni wa qadana lana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barika alladzi bika ya musyafa'u khasana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabihina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrata aina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wa'ala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang besar, yang mana juga disebutkan ulama bahwasannya seandainya lautan di dunia ini dijadikan tinta untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tanah yang ada di bumi ini untuk dijadikan kertas, maka tidak cukup dan tidak muatlah tinta dan kertas tersebut untuk menghitung satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, termasuk nikmat yaitu bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat terbesar adalah diberikan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya ikhwan, salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan alam, pimpinan para anbiya wal mursalin, pimpinan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabiuna Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yaitu khairul umat atau sebaik-baiknya umat. Kita termasuk nanti orang-orang yang mendapatkan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir, saya Fatur Rizky Silvana dari kelas KPID ingin menjelaskan tentang apa arti mahabbatur Rasul atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, kita harus membahas mahabbah itu adalah cinta. Di sini kita perhatikan seseorang jika ingin melaksanakan ibadah itu harus didahului dengan sebuah cinta, maka seorang itu akan ikhlas menjalaninya. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan ikhlas menjalankan cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah, menjalani sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada sebuah kisah seorang badui, yang mana badui tersebut ikut melaksanakan sholat Jumat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu para sahabat sebenarnya senang kalau ada badui, orang-orang badui atau orang-orang pedalaman Arab yang bertanya pada Rasulullah. Terkadang pertanyaan mereka itu seperti pertanyaan yang agak gimana gitu, cuman pertanyaannya menimbulkan hadis-hadis baru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sebagai contohnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah panjang lebar hari Jumat, lalu ada bercetus seorang badui mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, kapan terjadi kiamat?" Kata seorang badui tersebut. Tentunya Rasulullah juga tahu kadar keilmuan seorang badui. Tidak mungkin Rasulullah langsung marah pada sholat Jumat. Tidak mungkin Rasulullah marah karena Rasulullah tahu pasti orang badui. Para sahabat sudah banyak yang geram, sudah hampir ya kalau dibilang seperti dalam hati, kamu lihat saja, wahai fulan, Rasulullah sedang berkhutbah, kau malah bertanya saat berkhutbah. Tapi Rasulullah dengan tenang, dengan akhlak beliau, masya Allah, dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, "Apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat?" Rasulullah bertanya kembali kepada muda badui tersebut, "Apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Aku tidak menyiapkan amal soleh, solatku tidak banyak ya Rasulullah. Aku hanya memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya." Masya Allah, cinta. Lalu Rasulullah menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Sontak para sahabat pun setelah sholat Jumat bercerita dengan para sahabat yang lainnya dan berkata, "Sungguh
tidak ada hadis yang membahagiakan hatiku melainkan hadis Rasulullah yang tadi, anta ma'aman ahbabta. Seorang akan dikumpulkan, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai, ya kawan. Para sahabat cintanya lebih besar, bahkan mereka lebih mencintai Rasulullah daripada cinta dengan dirinya mereka sendiri. Bahkan disebutkan bahwasannya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Jahal, membebaskan seorang budak di hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang budak datang, wahai Abu Jahal, aku membawa berita yang sangat gembira, keponakanmu telah lahir. Sontak Abu Jahal bahagia, gembira, dan berkata, kau membawa berita yang gembira wahai budak, kau kubebaskan. Abu Jahal membebaskan seorang budak di hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini perlu digarisbawahi, Abu Jahal senang itu bukan karena Rasulullah lahir, namun Abu Jahal senang ini karena keponakannya lahir, ya ikhwan. Selang berapa lama Abu Jahal menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah, Abu Jahal wafat dalam keadaan kafir atau dalam tidak keadaan Islam. Sontak ada seorang sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermimpi Abu Jahal dan berkata, wahai Abu Jahal, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Dan Abu Jahal menjawab, Allah menyiksaku hari-hari, tiap hari Allah menyiksaku, tapi ada satu hari Allah yang tidak menyiksaku. Allah memberikan nikmat kepadaku, yaitu nikmat bisa meminum susu dari jari jemariku, yaitu pada hari Isnin, yaitu hari di mana Abu Jahal bangga, Abu Jahal senang, dan Abu Jahal karena senangnya itu Abu Jahal membebaskan seorang budak, yaitu senangnya bisa lahirnya Rasulullah, bisa lahir keponakannya. Di situ diceritakan bahwasannya Abu Jahal mengeluarkan susu dari sela-sela jarinya seperti ini. Itu setiap hari Senin. Selebih dari hari Senin, ia disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwan, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya orang yang mencintai, bahkan Abu Jahal yang mencintai keponakannya, bukan nabi atau bukan rasul, tapi sebagai keponakan, bisa dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita ya ikhwan? Bagaimana dengan kita khairul ummat? Dengan kita sebaik-baiknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan anjing Ashabul Kahfi mencintai Ashabul Kahfi, mati dan namanya diabdikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya wajib Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak nama kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan dalam Al-Qur'an, kitab suci Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencintai kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah. Mungkin sekedar ini aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kepada ibu dosen apabila ceramah atau kata-kata saya mengandung kata-kata yang salah. Pada ibu dosen dan teman-teman saya minta maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.